Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Fitriani. Saya perwakilan dari Muslimat NU Ranting Sadabumi yang akan memaparkan biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari pasangan suami istri Abdullah dan Siti Aminah. Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau pada 22 April 571 Masehi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana pada zaman itu manusia menyembah patung-patung berhala dan mempunyai kebiasaan seperti berjudi, mabuk-mabukan, serta merendahkan derajat kaum wanita. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan tentara Abrahah yang menunggangi gajah. Pasukan tentara Abrahah bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu pembawa penyakit untuk menghancurkan pasukan bergajah itu. Maka kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun fil atau tahun gajah. Pada saat Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya beliau Abdullah telah wafat saat Muhammad berusia 6 bulan dalam kandungan. Muhammad kecil kemudian diasuh dan dibesarkan oleh Halimah karena pada saat itu tradisi bangsa Quraisy yang harus menyusukannya kepada orang lain. Ketika selesai masa pengasuhan Halimah berusia 2 tahun, Nabi Muhammad kembali diambil oleh ibunya Aminah. Nabi Muhammad SAW yatim piatu pada usia 6 tahun. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usianya 8 tahun. Saat usianya 8 tahun, Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pun membesarkan dan mengasuh Muhammad dengan baik. Nabi Muhammad yang masih belia, dia sudah bisa mengembala kambing. Lalu pamannya Abu Thalib membawanya Nabi Muhammad untuk diajaknya berdagang hingga ke negeri Sam. Di perjalanan berdagangnya, rombongan pedagang Abu Thalib bertemu dengan pendeta Nasrani yaitu Buhairah. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib, pamannya Muhammad, bahwa keponakannya itu mempunyai tanda-tanda kenabian. Maka Muhammad harus dijaga baik-baik oleh pamannya itu Abu Thalib. Meskipun masih belia, Muhammad sudah mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Karena dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW dia tidak pernah berbohong. Dia selalu berkata jujur dan mengatakan apa adanya tentang kondisi barang dagangannya. Berkat gelar tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi pegawai Siti Khadijah karena Siti Khadijah pun tertarik untuk merekrut Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pegawainya. Urusan perniagaan Siti Khadijah pun diserahkan kepada Muhammad, dan Siti Khadijah pun terkagum-kagum karena melihat keuntungannya sangat berlipat-lipat dibandingkan sebelum diurus Nabi Muhammad SAW. Kedekatan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah pun terus berlanjut hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Meskipun Khadijah yang seorang janda dan usianya 40 tahun, sedangkan pada saat itu Nabi yang masih berusia 25 tahun tidak keberatan untuk menikahi Khadijah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Hal itu ditandai dengan diturunkannya wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hiro. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Dia mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah resmi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi Muhammad berkewajiban berdakwah dan menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah pertamanya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang pertama yang mengikuti Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi yaitu istri beliau Siti Khadijah, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Haritsah, pengasuh beliau Ummu Aiman, dan seorang budak Bilal bin Rabah. Adapun orang-orang pertama yang masuk Islam tersebut dinamakan dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah segala apa yang diperintahkan kepadamu secara terang-terangan dan jauhilah orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Muhammad pun setelah itu melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun mengalami kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah pun wafat. Sebagai bentuk untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis atau ke langit ke-7, di mana di sana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menunaikan sholat 5 waktu bersama umatnya. Berdasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka seluruh umat Islam harus menunaikan sholat 5 waktu setiap hari semalamnya. Nabi Muhammad SAW pun kembali setelah Isra Mi'raj yang dalam waktu semalam tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian hijrah ke Madinah karena perlakuan penduduk kota Mekah yang semena-mena serta menindas atau memperlakukan tidak baik kepada umat muslim, maka Nabi Muhammad dan umat muslim pun hijrah ke kota Madinah. Di sana Nabi Muhammad pun mendirikan kekhalifahan atau kepemimpinan Islam. Pada usianya yang ke-63 tahun, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Dan ketika Abu Bakar diperintahkan untuk ke rumah Aisyah, Nabi Muhammad telah wafat. Dan Abu Bakar pun berpidato, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka kini Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka senantiasa Allah akan tetap selalu bersama kita. Demikianlah biografi Nabi Muhammad SAW yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.